سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah para jamaah sekalian, pada kesempatan yang baik ini, di subuh yang sejuk ini, Allah Subhanahu wa taala kembali untuk memberikan kesempatan hidup kepada kita, menjalani aktivitas kita, menggenapkan ibadah, menyempurnakan ketaatan, menyemai seluruh amal kebaikan, yang mudah-mudahan kita mampu untuk memanen seluruh kebaikan dari amal itu sempurna dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpah selamanya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya yang mulia, para sahabat yang setia, dan mudah-mudahan kita seluruhnya pun terhimpun menjadi umatnya Nabi yang diseru untuk merasakan bagaimana nikmatnya, dinginnya, dan begitu lezatnya hidangan jamuan di telaganya Nabi, telaga Al-Kautsar, yang menjadikan setiap hamba yang meneguk air walaupun seteguk di telaga haudnya Nabi, dia tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kersakan kita untuk senantiasa beristiqomah sehingga kita mampu bersama-sama meniti jalan kebaikan untuk berpulang dengan husnul khatimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Jamaah sekalian, beberapa waktu belakangan ini banyak sekali kita dengar dan juga melihat satu kabar yang memilukan, banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terekspos di media. Belum lama ada 3 kru dari salah satu TV nasional ataupun TV yang biasa memberikan kabar dan berita, seorang jurnalis meregang nyawa di jalan tol karena mobil yang dikendarainya tertabrak oleh truk kontainer. 2 orang di depan selamat walaupun mendapatkan dan mengalami luka berat. 3 orang temannya yang duduk di baris kedua dan di baris ketiga itu kehilangan nyawanya. Mobilnya hancur ringsek, Pak. Yang tersisa hanya baris 1 dan juga moncong mobilnya saja. Belakangnya itu remuk, apalagi orang yang berada di dalamnya. Belum lama pula terjadi di salah satu kota dekat ibu kota kita, ada truk kontainer melakukan satu aksi yang begitu ugal-ugalan. Ada yang menyebutkan karena remnya blong, ada juga karena menyebutkan mabuk dia dalam berkendara, ya, menyerempet, bahkan menggusur beberapa kendaraan puluhan di depannya, dan juga banyak yang menjadi korban. Di beberapa tempat lain pun, baik yang terliput ataupun tidak, saya yakin banyak di antara keluarga kita, saudara kita, sahabat kita yang sedang mendapatkan ujian ini. Salah satunya bermula pada saat melakukan aktivitas keluar dari rumahnya. Para jamaah sekalian, begitulah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, memberikan syarat kepada kita. Kalau kita hendak pergi keluar, menginjakkan kaki dari rumah kita untuk beraktivitas apapun itu, khususnya untuk melaksanakan sesuatu yang baik ataupun yang mubah, maka jangan pernah lepaskan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita disiplin, kita tarabdi, kita apik dalam berkendara, safety ride-nya diikuti, tapi barangkali terjadi kesalahan dari eksternal pengguna jalan yang lain sehingga terjadi kecelakaan. Maka dari itu penting untuk kita berdoa. Apa doanya jamaah sekalian? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Pondok nama eta. Doana pondok, Pak. Kita keluar, sebelum berkendara, keluar dari rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal, menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah, yang tidak ada daya dan upaya melainkan seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Muhammad SAW, siapa saja yang membaca doa tersebut ketika dia keluar dari rumah, maka ada 3 jaminan yang diberikan kepada orang tersebut. Pertama, hudita, dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menempuh jalan yang baik. Di perjalanan itu
tidak terbesit keinginannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ada satu bisikan-bisikan yang membuat dia oleng, istilah namanya, karena dia membaca doa itu, hudita, Allah akan tetapkan dia dalam hidayah, Allah akan berikan petunjuk, tidak akan menyimpang pada jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, jaminannya apa? Kufita, dia akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani dan mengarungi safar tersebut. Ya banyak. Ada orang yang ketika keluar dari rumah ternyata ada sesuatu yang harus membuat dia itu mengeluarkan modal lebih banyak. Kendaraannya bermasalah atau dirinya sendiri yang tiba-tiba sakit, perlu pertolongan, keluar biaya banyak. Kufita, Allah akan cukupi semuanya. Dan yang ketiga, jamaah sekalian, jaminannya apa? Wukita, Allah akan berikan penjagaan. Allah akan berikan penjagaan bagi orang-orang tersebut. Kalaupun misalkan dia kecelakaan, maka tidak akan memudaratkan dirinya. Kalaupun ada sesuatu yang berat menimpa dirinya karena dia telah berdoa, mungkin kalau tidak berdoa dia akan mendapatkan hal yang lebih parah dibandingkan itu. Kita Allah akan senantiasa jaga. Maka dari itu jamaah sekalian, sekali lagi ya, kemanapun kita akan pergi, ke masjid sekalipun, yang dekat sekalipun, baca Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Para jamaah sekalian, kemarin kita telah menuntaskan mengenai tafsir surah Al-Falaq, surah nomor 113, dan sekarang kita masuk pada surah ke-114. Al-Falaq memberikan pelajaran kepada kita agar kita mewaspadai salah satu sifat buruk yang terbesit, yang muncul dari diri seorang manusia dan menjadi bahkan ya, yaitu diklaim. Sifat buruk ini diklaim sebagai dosa pertama di langit dan di bumi. Apa itu jamaah sekalian? Dosa hasud, dosa iri, dosa dengki, dosa menghasadi seseorang. Karahatun ni'mah, level yang pertama hasud itu dia tidak suka terhadap nikmat alal mun'am yang diberikan oleh al-mun'im, Allah Subhanahu wa taala, kepada yang diberikan nikmat, kepada makhluknya. Dia nggak suka nikmat itu datang kepada saudaranya. Dia nggak suka melihat nikmat itu datang kepada tetangganya, kepada temannya, terhadap sahabatnya, apalagi kepada musuhnya. Dan yang kedua jemaah sekalian, dan dia mengharapkan wa tuhibbu izalatan ni'mah, dan dia berharap bahwasanya orang yang mendapat nikmat itu dia akan kehilangan nikmat itu dari genggamannya. Dan yang ketiga, level yang paling tinggi, nah ya bahaya pisan. Dan dia berharap bahwa nikmat itu datang kepada dirinya, hilang dari tangan orang yang mendapatkan nikmat itu. Naudzubillahi min dzalik. Sok aya nu nyarios kieu, Pak. Pakeun naon seuna eta? Ngaji unggal poe tapi pagawean ngomongkeun batur. Masih mending siga urang. Teu ngaji oge bari tarang ngomongkeun batur. Padahal nu ngomongkeun kitu teh eta anjeunna teh nuju ngomongkeun batur, Pak. Masih mending orang cenah teu ngaji oge teu ngomongkeun batur. Aduh. Saya sebutkan membicarakan orang lain itu mubah. Boleh. Enggak ada larangan membicarakan orang lain. Maka dari itu jamaah sekalian, urang mah istiqomah ngaji, sok ngaji ngomong kom batur, kok ngomongkeun batur ge teu guna naon. Dosa teu ngomongkeun batur, Pak. Henteu. Ngomongkeun batur dosa teu? Henteu, anu dosa mah ngagibah. Ngomongkeun batur mah teu dosa. Ngomongkeun batur mah teu dosa. Komode barikeun ngomongkeun batur teh ieu ngobrolkan sesuatu yang baik dari orang itu teu kurang naon, jadi pahala. Betul, Pak? Padahal urang mah sok we ngaji ngomongkeun batur asal tong ngagibah tah sakitu. Tukang dagang dicarioskeun ku ibu-ibu. Si imang ayeuna mah lamun ka dieu teh ngaliwatna jam 11-nya meuni siang pisan. Eta ngomongkeun batur teh, Pak? Ngomongkeun batur dosa teh? Ngomongkeun kitu we dosa. Henteu. Jadi lamun ngomongkeun sesuatu yang boleh, yang mubah, yang enggak ada unsur ghibah di dalamnya, tidak ada fitnah di dalamnya, maka itu sesuatu yang mubah, boleh, enggak dosa. Ustaz datang teh
Ente teu datang, dah ngomongkeun ustad, ente dosa lamun kitu mah. Lamun misalkan teu datang teh bari jeung ustad teh jalan-jalan wae. Sok tara ka masjid. Padahal imaman teh kuduna ku ustad. Tah, ini sudah mulai liar kemana-mana. Padahal ustad teh nuju ngaringkuk di bumi teh, ngantosan doa di jamaah. Nah, ini yang dosa. Saya ulangi pertanyaan. Kalau kita bertanya kepada dukun, dosa tidak? Bertanya kepada dukun, dosa tidak? Nanya naon heula apa? Kalau misalkan nanya dia sebagai seorang warga lewat ku Pak RT ditaros, Pak bari ka mana? Bari jeung manehna dukun misalkan ya. Bari ka pasar, dosa teu? Henteu atuh eta mah. Komode si dukun ieu teh bari jeung jadi tukang beas. Pak, beas ayeuna sabaraha sakilo? Sakilo sabaraha ayeuna misalkan ngajawab 15.000. Tanahnya ka dukun bari jeung tukang beas. Maka dari itu memahami sesuatu harus sempurna. Jangan naonnya istilah kita mah tergesa-gesa dan terburu-buru ataupun latah. Maka dia harus betul-betul diresapi dulu. Jadi nyarioskeun batur mah teu dosa, ngagibah nu ngadosakeun urang mah. Kemudian bari jeung hasud. Gibah itu awal mulanya hasad jemaah. Kenapa seorang itu bisa menggibah terhadap seseorang? Karena ada hasad di dalam hatinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW kemarin kita jelaskan bahwasanya ada dua hasad yang pada prinsipnya dia tidak akan membawa dosa, melainkan ini sesuatu yang memotivasi seseorang agar dia lebih bisa untuk meluaskan amalnya. La hasada, tidak ada hasad illa hasadataini, kepada dua unsur hasad. Yang pertama, hasad yang diperbolehkan jamaah sekalian itu ketika rajulun atahullahul Quran. Ketika kita melihat ada seseorang yang Allah kurniakan kepada dirinya Al-Quran, Allah berikan ilmu kepada dirinya, dia mampu untuk memanfaatkan ilmu itu, dia mampu untuk mengamalkan ilmu itu, dia mampu untuk menyebarkan ilmu itu, sehingga kita melihat terhadap orang itu, kita menginginkan nikmat yang sama yang Allah turunkan kepada kita. Mudah-mudahan baik eta nikmat teh oge nepa ka urang. Tidak merasa benci dengan nikmat yang diberikan kepada orang tersebut, apalagi nikmatnya apa? Kontennya berupa Al-Quran, berupa ilmu. Maka ini adalah sesuatu yang boleh. Dan yang kedua, atahullahul mal, seseorang yang Allah karuniakan, limpahkan rezeki berupa harta yang banyak, dan orang ini ketika mendapatkan harta yang banyak itu, siang dan malamnya tidak henti dia untuk mendermakan dari apa yang dia miliki dari hartanya tersebut. Tah eta teh ngabuat kita menjadi kabita. Yang seperti ini tidak masuk dalam kategori hasad yang membuat seseorang terjerumus di dalam dosa. Itu adalah materi yang kemarin kita bahas. Sekarang kita masuk pada surah yang terakhir sebagai penutup dari Al-Quran. Surah nomor 114. Tidak banyak jemaah sekalian, ayatnya cukup 6 saja. Agar lebih berkah, kita akan coba bacakan jemaah sekalian surah An-Nas ini secara terpimpin. Saya bacakan satu kali, nanti bapak-bapak bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi
nas. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ta'ana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahumma rahmna bil Qur'an. Pada surah An-Nas ini jemaah sekalian ada beberapa yang harus kita perhatikan dalam pembacaannya. Yang pertama, tetap kita harus bedakan, tegaskan antara huruf hamzah dan ain. Qul a'u. Jangan sampai dibaca sama-sama hamzah au atau sama-sama ain au. Harus dibaca hamzah dan baru dikeluarkan bunyi ain. Yang selanjutnya huruf zal jangan dibaca zu, a'udzu. Jangan pakai z tapi pakai zal, a'udzu. Qul a'udzu. Ya. Jadi jamaah sekalian, maknanya akan hilang jamaah. Kalau misalkan kita membaca dengan z, dengan zai, a'udzu, maknanya akan hilang, akan jauh dari makna asalnya. Makna asalnya kita meminta perlindungan. Tapi ketika a'udzu, auz itu bisa jadi maknanya mengelompokkan ataupun bahkan tidak memiliki makna sama sekali. Nu tadina urang nyuhunkeun perlindungan, ketika salah baca maknanya akan berubah. Walaupun jamaah sekalian, yang pertama prinsip dasarnya Allah Maha tahu. Udah maksudna mah eta cenah gitu. Maksudna mah kuzal kumargi waosna tos teu aya, jadi bacanya enggak sempurna. Dan ini ma'fun, akan dimaafkan. Yang tidak boleh itu ketika ya mengabaikan dan juga melalaikan terhadap pembacaan yang sempurna. Kalau dia baca salah tapi dia tahu itu sebetulnya salah, ini masih ada kesempatan jamaah sekalian. Yang paling salah itu ketika seseorang dia tidak tahu dirinya salah dan tidak sadar bahwasanya dia itu salah dan tidak mau belajar. Nah, ini yang menjadi masalah. A'udzu birabbin. Bin di situ jangan lupa ada nun yang bertasydid, muncul hukum apa jemaah? Guna. Maka tahanlah sejenak. Gurung gusuh teh bade ka mana? Birabbin nas malikin nas. Bari jeung kitu mah tahan we segede. Birabbin nas. Dan ujungnya huruf sin harus mengalirkan suara dan udara. Nas, bunyi desisnya harus keluar dengan sempurna. Yang kedua, kade tong pahili sareng ayat yang ada di surah Al-Fatihah. Malikin nas, salah itu teh. Harusnya gimana Pak? Malikin. Coba lihat ayat kedua, maknya panjang atau pendek? Pendek, tapi seakan-akan suka dipersamakan dengan Maliki Yaumid. Ayat ketiga surah Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim ayat keempat, mohon maaf, Maliki Yaumid din. Eta mah mana panjang, tapi di ayat kedua surah An-Nas mah maknya pendek. Nanti kita bahas Pak, kenapa bisa dibedakan antara di ayat Fatihah mah panjang mimnya, di sini mimnya pendek. Itu ada makna yang terkandung di dalamnya secara khusus. Malikin nas. Katanya berulang Pak, gunanya tetap harus disempurnakan. Panjang mad arid li sukunnya, mohon maaf, lamun dipayun genep harokat, ayat kedua genep 3, 4, 5 sampai 6, semuanya harus 6 kalau awalnya 6. Tapi kalau misalkan birabbin nas 2, malikin nas, maka 2 semuanya, nggak boleh ada yang berbeda, seragam. Selanjutnya ilahin nas, sama min syarri. Nah ini yang kadang suka keliru. Syar di sini disamakan dengan bunyi huruf sin. Min syarril waswasil khannas. Abong kene waswas itu dengan sin, jadi depannya jadi berubah jadi sin. Tidak boleh. Baca Quran itu harus adil. Kita sesuaikan huruf per hurufnya, dibaca dengan sempurna. Berikan haknya. Shin itu dengan tafasyi. Nanti kita akan pelajari sifat yang namanya tafasyi. Yang keluar itu dengan seluruh aliran udara yang ditekan dengan kuat. Sya. Itu tafasyi. Berbeda dengan huruf sin. Sofir, dia tajam keluarnya. Nah, itu huruf sin.
Khannas, kha-nya dia harus bergetar, keluarkan udaranya. Selanjutnya alladzi, kalau bapak-bapak mau menyambung 4 dan 5, ayat 4 dan juga ayat 5, maka al-nya hilang, a-nya hilang. Maka sambung saja dengan khannasil ladzi was. Inilah salah satu cara untuk menyambung ayat.